Haji dan umrah. Haji menurut istilah kalangan ahli fikih mengartikan haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu. Sedangkan umrah menurut istilah berarti mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan tawaf, sya'i dan bersyukur demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelaksanaan haji sendiri dapat dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, yang tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sedangkan untuk pelaksanaan umrah dapat dilakukan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dianggap mahrum. Bagi jemaah haji yaitu saat jemaah haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah dan hari Nahar 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Dan untuk syarat haji dan umroh, yang pertama beragama Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat merdeka tidak menjadi budak, kelima kuasa atau mampu. Rukun haji dan umroh yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, tahallul, dan tertib. Untuk wajib haji, yang pertama ihram dari mikot, baik mikot zamani ataupun mikot makani. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Yang ketiga melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk yang keempat melempar 3 jumrah yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kelima bermalam di Mina. Keenam tawaf wada. Ketujuh menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. Untuk wajib umroh, yang pertama ihram dari mikotnya, yang kedua menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram yang sama banyaknya dengan larangan haji. Tata cara haji. Untuk yang pertama, jamaah haji melakukan ihram untuk ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarawih dan sambil bertalbiyah. Yang kedua, kemudian dilanjutkan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah waktunya ditentukan mulai dari tergelincirnya matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang ketiga, mabit di Musdalifah. Sunahkan senantiasa melafazkan talbiyah dan memperbanyak zikir kepada Allah dan tidak boleh meninggalkan Musdalifah kecuali bagi orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan orang-orang yang bersama mereka atau para petugas haji. Maka dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan Musdalifah pada malam hari apabila bulan telah hilang. Dan untuk tata cara yang keempat adalah jamaah haji bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari dan bermalam mulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Tata cara yang kelima, jamaah haji melempar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya haji. Dan untuk tata cara yang keenam, para jamaah haji melakukan tahallul awal pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan untuk tata cara yang ketujuh, jamaah haji melontarkan jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Dimulai dari jumrah ula, melemparkan dengan 7 kali lemparan secara berturut-turut sambil bertakbir setiap melempar satu batu kerikil. Lemparan harus mengenai lubang, kemudian agak bergerak maju sedikit dan berdoa sambil mengangkat tangan. Kemudian jumratul wusta, melemparkan sebagian yang dilakukan pada jumrah ula dan berdoa setelahnya sambil mengangkat tangan. Kemudian lanjutkan jumratul Aqobah, melempar dengan 7 kali lemparan dan tidak disunahkan untuk berdoa. Dan untuk yang kedelapan, tawaf ifadah. Waktu pelaksanaan tawaf ini setelah terbit matahari pada hari Id. Boleh melakukannya sebelum terbit matahari pada malam Id. Bagi yang ingin cepat berangkat dari Musdalifah karena sebab tertentu, sakit, para wanita yang bawa anak, atau petugas haji, dan diperbolehkan menundanya hingga akhir hari Id, akan tetapi hal tersebut menyelisihi sunnah. Dan untuk yang ke-9 yaitu sa'i, yaitu berlari kecil dari antara bukit
Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang ke-10 dilanjutkan tahallul tsani, dan yang terakhir tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan seseorang yang akan meninggalkan kota Makkah, maka wajib baginya untuk melakukan tawaf wada. Untuk yang selanjutnya, tata cara pelaksanaan umrah. Yang pertama yaitu membersihkan diri dengan mandi junub. Dan yang kedua, menuju tempat mikot, tempat mulainya niat umroh dan berpakaian ihram di Bir Ali. Boleh juga sejak di Madinah mulai memakai pakaian ihram, tetapi niatnya tetap dimulai di Bir Ali. Dan yang ketiga, setelah memakai pakaian ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, mandi memakai sabun, sikat gigi memakai odol, memakai peci atau pakaian lain, dan berhubungan suami istri. Dan yang keempat, membaca kalimat talbiyah sebanyak-banyaknya saat perjalanan ke Mekah. Kelima, sesampainya di Masjidil Haram, wakaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran pertama hingga ketiga dengan berlari kecil-kecil, untuk putaran keempat hingga ketujuh dengan berjalan kaki. Sepanjang tawaf, kita membaca doa saat akan memulai tawaf. Bila kita mulai dari garis lurus antara pintu Ka'bah dan tanda lampu yang dipasang di sisi masjid, pada batas ini kita melihat ke Ka'bah dengan melambaikan tangan 3 kali dengan disertai membaca Bismillah Allahu Akbar. Keenam, salat 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Ketujuh, minum air zam-zam. Namun sebelum itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan yang kedelapan, sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Sa'i dilakukan dengan berjalan tetapi pada batas 2 lampu berlari-lari kecil. Cara menghitungnya yaitu dari Safa ke Marwah dihitung 1 dan sebaliknya. Dan yang terakhir, memotong rambut boleh sebagian, boleh semua, namun afdolnya dipotong semua.